Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita, menyelesaikan kurikulum pada bidang akidah, tauhid, uluhiyah, dan kita telah selesai dari kitab Salatatul Usul, 3 landasan utama, dan juga kitab Al-Qawaidul Arba, 4 kaidah memahami tauhid dan syirik. Sekarang kita masuk pada kitab atau buku yang ketiga yang berjudul Nawaqidul Islam, pembatal Islam. Masih sama penulisnya, yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada buku ini beliau memuat 10 pembatal keislaman, dan bahwa pembatal keislaman itu banyak, hanya garis besarnya kembali kepada 10 sebab ini. Dan ini menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang sangat penting. Kita mengenal atau telah mempelajari misalnya pembatal-pembatal sholat, ya, ada pembatal-pembatal puasa, ada pembatal-pembatal wudhu, ya kan? Ini sudah penting karena kalau kita tidak mengerti, bisa saja kita melakukan pembatal sholat tanpa kita sadari, pembatal wudhu tanpa kita sadari. Bagaimana kira-kira dengan sholat kita kalau batal, ya kan? Nah, sekarang ternyata ada yang lebih penting dari itu, yaitu pembatal Islam. Bukan cuma sholat kita yang batal, bukan cuma puasa kita yang batal, tapi Islam kita yang batal. Maksudnya kalau batal Islam kita, berarti kita menjadi kafir, murtad. Ya, maka ini tentunya hal yang berbahaya, dan dia menempati urutan pertama dalam hal pentingnya mempelajari perkara ini. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, qala Syekh al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, i'lam anna nawaqidha al-islami asyaratu nawaqidha. Ketahuilah bahwa pembatal Islam ada 10. Ya, pembatal Islam ada 10. Sering kita dengar kata dari beliau, i'lam, ketahuilah. Di sini sengaja beliau bawakan untuk mengingatkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan ini perkara yang penting. Makanya beliau pakai kata i'lam, ketahui. Ya, bahwa apa yang beliau sampaikan nanti ini perkara yang penting. Apa itu? Bahwa pembatal Islam ada 10. Ternyata beliau berbicara tentang pembatal Islam. Dan pembatal Islam itu ada 10. Ya.
Al-awwalu, yang pertama, asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Baik, urusan atau masalah kesyirikan itu dia menempati urutan pertama. Makanya beliau sebutkan yang pertama di sini. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillahi ta'ala, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sering kita bahas pembahasan tentang syirik, sudah berlalu dalam kitab Thalathatul Usul, dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Nah, di sini diingatkan di antara bahaya syirik, ternyata yang pertama adalah dari pembatal keislaman adalah syirik. Ya. Makanya syirik ini sesuatu yang sangat berbahaya, sekaligus menunjukkan pentingnya tauhid, karena lawan dari syirik yaitu tauhid. Makanya dakwah para nabi, para rasul menegakkan tauhid dan membasmi syirik. Dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwanya tauhid dan menghilangkan kesyirikan. Ya, 13 tahun di Mekah dakwah tauhid saja. Ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman, diutus ke Aden, ya, dan Abu Musa al-Asy'ari diutus ke Son'a. Maka Nabi SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal bahwa yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka adalah tauhid. Coba lihat pentingnya tauhid. Karena sekalipun dia sholat, dia puasa, bayar zakat, umrah, haji, mungkin dia bersedekah miliaran, tapi kalau dia melakukan pembatal Islam, apa gunanya sholatnya? Apa gunanya baca Qur'annya, sedekahnya? Apa yang tersisa dari pahalanya? Karena Islam yang batal. Iya kan? Makanya menunjukkan bahwasanya perkara kesyirikan ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui, karena diantaranya dia adalah pembatal keislaman. Iya. Dia merupakan pembatal keislaman. Banyak bahaya syirik. Ya, diantaranya ini dia pembatal keislaman. Kemudian dia diharamkan surga, dijamin neraka, tidak akan ditolong pada hari kiamat. Kemudian syirik itu, orang yang melakukan syirik kalau dia meninggal belum bertobat, ya diharamkan syafaat, ya, menggugurkan semua pahala, ya, tidak akan diterima amalannya, dan masih banyak lagi. Kemudian sini beliau sebutkan beberapa ayat yang menjelaskan akan bahaya syirik. Beliau bawakan surah An-Nisa ayat 16. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau sudah meninggal, ya, meninggal belum bertobat. Kalau masih hidup dan bertobat, dosa apapun diampuni oleh Allah, termasuk syirik. Tapi maksudnya orang yang meninggal dan belum bertobat. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih." Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni selain dari syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Ya. Kemudian beliau bawakan ayat Al-Maidah ayat 72, masih menjelaskan tentang bahaya syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar.
Semuanya siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak akan ditolong orang zalim tersebut. Kata beliau, minhu adzabhu li ghairillahi kama yadhbahu lil jinni aw lil qabr. Di antara bentuk syirik adalah seperti menyembelih untuk selain Allah, sebagaimana dia menyembelih untuk jin atau dia menyembelih untuk kuburan dan semisalnya. Ya. Tapi ini pembatal Islam yang pertama, yaitu syirik. Dan syirik itu sebagaimana 3 pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Berarti syirik juga ada 3. Ada syirik dalam rububiyah, ada syirik dalam uluhiyah, ada syirik dalam asma wa sifat. Dalam rububiyah meyakini misalnya ada Tuhan selain Allah. Orang bilang Tuhan Isa, Tuhan matahari, Tuhan api, Tuhan jin-jin, penghuni-penghuni. Maka ini termasuk syirik. Atau misalnya syirik dalam uluhiyah, yaitu ibadah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa pada penghuni kubur, tawaf di selain Ka'bah, ya, bertawakal kepada selain Allah. Ya, ini semuanya syirik dalam uluhiyah, yaitu menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Atau syirik dalam asma wa sifat, misalnya artinya kan dalam tauhid asma wa sifat, yaitu tidak boleh kita memberikan nama atau sifat bagi Allah kecuali sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya, tidak boleh ditakwil, ya, diselewengkan maknanya, ya, tidak boleh ditolak, dan tidak boleh dipertanyakan bagaimananya. Nah, berarti kalau dia berbicara tentang nama atau sifat menyelisihi Al-Quran dan hadis, itu merupakan syirik. Contoh misalnya ditanya, di mana Allah? Di mana-mana. Ini syirik. Karena menyelisihi ayat, menyelisihi hadis. Bahwa Allah di atas semua makhluknya, di atas langit, di atas semua makhluknya. Lantas dia bilang di mana-mana, maka ini hukumnya syirik. Ya, hukumnya syirik. Dia mensifati Allah dengan yang bukan sifat Allah seperti itu, atau dia memberikan nama padahal bukan namanya Allah, namanya syirik. Itu namanya syirik. Hanya saja para nabi, para rasul, mereka diutus untuk menegakkan tauhid uluhiyah, yaitu la ilaha illallah. Karena ini kesyirikan yang awal kali terjadi, yaitu di masa Nabi Nuh alaihi salam. Awal kali terjadinya kesyirikan yaitu pada tauhid uluhiyah. Dan ini yang banyak terjadi, yaitu tauhid uluhiyah. Ya, banyaknya menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat kuburan-kuburan yang diagungkan, tanda para sanga, ya kan, boy-boy, ya kan, apa namanya, jimat-jimat, perdukunan, hari baik, nomor cantik, ya, garis tangan, pertanda-pertanda, bintang apa, ya. Ini semuanya bentuk-bentuk dari syirik. Ada yang syirik kecil dan ada yang syirik besar. Ya, yang jelas berkaitan dengan syirik telah kita bahas di kitab Salatatul Usul, di kitab Al-Qawaidul Arba, dan akan dibahas di buku yang setelah buku ini, yaitu judulnya Kitabut Tauhid, kitab tentang tauhid. Ya, yang jelas intinya pembahasan syirik tidak keluar dari tadi itu, dan secara umum para nabi, para rasul, mereka diutus untuk menjelaskan tauhid uluhiyah,
Ya, tauhid uluhiyah. Walaupun yang banyak terjadi kesyirikan itu pada dari tiga tauhid ini, yang banyak adalah tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Asani yang kedua. Baik, yang pertama adalah syirik. Pembatal keislaman yang pertama adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Yang kedua, siapa yang menjadikan antara dia dan antara Allah perantara, maksudnya menjadikan perantara, yad'uuhum, dia berdoa kepada mereka, wa yas'aluhum, dia bermohon kepada mereka, wa yatawakkalu 'alaihim, dia berpasrah atau bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia telah kafir secara ijma', sepakat. Sebenarnya kalau kita cek ke yang kedua ini sama dengan yang pertama. Ini hanya bentuk syirik. Di antara bentuk syirik yaitu bertawassul. Bertawassul dengan cara seperti ini. Tawassul dalam agama kita diajarkan. Tawassul yang benar yaitu dengan salah satu dari tiga cara. Yang pertama bertawassul dengan menggunakan nama Allah. Misalnya sebelum minta rezeki sebut nama Allah, ya Razzaq, ya wahai yang memberi rezeki. Kan tawassul artinya kan menjadikan perantara. Sebelum kita minta, kita jadikan dulu perantara. Maka yang pertama yaitu nama Allah. Yang kedua sifatnya, sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Misalnya wahai pencipta langit dan bumi, wahai yang jiwaku di tanganmu, wahai penguasa alam semesta. Nah setelah itu dia minta, berarti dia menyebutkan sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga dengan menyebutkan amal soleh kita. Ya Allah, saya orang yang berbakti kepada ibu. Ya Allah, saya orang yang rajin puasa. Ya Allah, saya orang yang rajin ta'lim. Ya Allah, saya orang yang rajin bersedekah. Mudahkanlah urusanku, iya kan? Ini kisah yang tertutup di dalam gua, iya kan? Maka mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya mulut gua terbuka. Maka mereka ketika meminta menggunakan amal solehnya. Ya, ada yang menyebutkan baktinya kepada ibunya, ya, ada yang menyebutkan amalan yang lainnya, sehingga Allah membukakan mulut gua tersebut, ya, tertutup. Ya, ini bentuk tawassul. Tapi kalau tawassul syirkiyah, selain dari itu merupakan tawassul syirik. Datang ke kuburan orang soleh, kemudian di sana dia bermohon, beralasan, jadikan orang soleh ini sebagai perantara, ya kan? Supaya nanti orang soleh ini dia menyampaikan hajatnya kepada Allah, ya kan? Nah, mengapa? Karena dia meyakini bahwa orang soleh ini orang yang dekat dengan Allah, lebih mungkin untuk dikabulkan doanya ketimbang dia punya banyak dosa, dia jauh dari Allah, kecil kemungkinan doanya dikabulkan. Tapi kalau pakai perantara orang yang dekat dengan Allah, nah lebih mungkin dikabulkan doanya. Kita katakan bahwa ini modus, ya, ini modus, alasan saja. Karena praktik di lapangan tidak seperti alasannya. Karena ketika mereka datang ke kuburan, memang mereka minta di situ. Memang mereka sebut, ya Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, memang mereka sebut. Terus minta. Katanya perantara. Kalau perantara artinya titipan, tolong ya, sampaikan kepada Allah. Kan begitu, itu namanya perantara. Tapi kenyataan di lapangan tidak demikian. Jadi namanya modus. Ya. Itu kenyataan di lapangan. Alasannya katanya perantara, tapi prakteknya bukan perantara.
Memang mereka sebut nama orang mati itu, nama penghuni kubur itu, nama jin itu, kemudian mereka sebut apa yang mereka minta. Entah itu Imam Labeo atau si Yusuf, ya, atau apa namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir ya seorang yang sunni, tapi demikianlah apa namanya ya dikultuskan ya oleh orang-orang sufi ya, ya para pemuja kuburan ya. Kemudian anggaplah mereka jadikan perantara, anggaplah mereka titip pesan supaya penghuni kubur ini menyampaikan pesan kepada Allah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu ditanyakan. Sekarang nanti orang yang mati itu dia dengar nggak penyampaian kita, pesan-pesan kita? Dia dengar nggak apa yang kita sampaikan kepadanya? Iya kan? Jawabannya tidak. Kenapa bisa? Ayat Al-Quran yang menjelaskan. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad, innaka lan tusmi'i man fil kubur. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati. Allah berfirman di ayat yang lain, wa innaka lan tusmi'il mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati. Ini Nabi Muhammad saja. Siapa yang tidak mengenal kelebihan beliau, keutamaan beliau, kedekatan beliau kepada Allah, bersamaan dengan itu tidak bisa memperdengarkan kepada orang mati. Lantas kalau ada orang merasa bisa suaranya, titipan doanya didengar oleh orang mati, berarti lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Andai pun itu alasannya perantara. Tapi ternyata yang dianggap perantara tidak dengar apa-apa. Lantas bagaimana mungkin bisa menyampaikan kepada Allah? Nggak nyambung. Sementara saya tanya, kenapa kita mesti pakai perantara? Sekarang yang mesti pakai perantara itu kalau dia jauh. Kalau dia jauh, misalnya antara saya sebagai rakyat kecil dengan seorang pemimpin negara, karena mungkin saya bicara langsung, ya kan? Karena dia jauh harus pakai perantara ini, perantara sampai ke menteri, menteri sampaikan ke presiden, ya kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, apakah Allah jauh? Tinggal kita angkat tangan kita berdoa, apakah Allah tidak dengar? Apakah ada jarak antara kita dengan Allah Azza wa Jalla? Maksudnya sehingga dia tidak mendengarkan doa kita? Maksudnya dia jauh sehingga dia tidak mendengarkan doa kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang saya, bilang saya dekat. Maksudnya dekat. Allah di atas langit, di atas semua makhluknya, tapi Allah maha dekat dengan hambanya. Maksudnya semua yang kita ucapkan, yang bahkan di hati kita, yang semuanya Allah tahu apa keperluan kita, apa hajat kita, apa unek-unek kita, apa yang kita sampaikan, ya, yang kita ucapkan, bahkan yang terbetik di hati, Allah tahu. Jadi dekat dengan kita. Nah sekarang apa gunanya kita pakai perantara? Nah dia dekat. Apa gunanya pakai perantara? Orang soleh ini, orang soleh ini, orang soleh ini. Apa gunanya pakai perantara? Maksudnya apa? Apalagi setelah kita bahas tadi, memang orang mati itu nggak bisa dengar ucapannya orang hidup. Bagaimana mungkin dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini namanya modus. Ya, ini namanya modus. Artinya alasan untuk membenarkan kesyirikan. Jadi yang kedua adalah di antara pembatal keislaman adalah pembatal keislaman adalah tawassul syirkiyah. Ya. Bertawassul ya syirkiyah. Ya seperti tadi ya, datang ke kuburan, menjadikan mereka sebagai perantara, penghuni kubur. Ini semuanya tawassul syirik. Tawassul yang syirik. Dari sisi mana syiriknya? Syirik kan menyerahkan ibadah kepada selain Allah. Mana ibadahnya? Karena ketika dia datang ke kuburan, di situ dia berdoa. Doa ibadah atau bukan? Ibadah. Ketika dia berdoa itu ada khusyuk, Khusyuk ibadah atau bukan?
ibadah. Ketika dia berdoa misalnya, ada harapan? Ada, jelas. Itu harapan merupakan ibadah. Ketika dia datang ke sana, ada rasa takut? Iya, dia nggak macam-macam. Kalau nggak datang nanti bagaimana? Iya kan? Ketika kita nggak sholat, kita takut, ya kan? Takut sama Allah Azza wa Jalla kalau saya nggak sholat. Sama orang seperti itu datang ke kuburan, kalau anaknya sakit, mau lulus ujian, mau apa, kalau nggak datang bagaimana? Ya kan? Gimana nanti keadaan? Rasa takut itu ibadah. Bayangkan satu saja dari ibadah itu sudah syirik, sudah pembatal Islam. Gimana kalau lebih dari itu? Iya. Berarti yang kedua adalah tawassul syirkiyah, menjadikan perantara antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan syirik. Kesimpulannya sebenarnya sama dengan yang pertama, yaitu syirik. Ya, hanya di sini sebutkan di antara bentuknya. Baik. Dan ini banyak terjadi di tengah kaum muslimin di Jalan Syekh Yusuf ini. Alhamdulillah, Allah musta'an. Ya, dalam Islam kan diajarkan urusan kuburan itu kalau ada orang mati. Satu. Yang kedua, kalau mau ingat mati. Jadi cuma dua urusan dengan kuburan. Kalau ada orang mati atau mau ingat mati. Nah, pergilah ke kuburan supaya ingat mati. Lihat-lihat kuburan. Dilihat dengan mengambil pelajaran. Sebentar lagi saya akan seperti ini. Ya, saya tidak bawa rumah, saya nggak bawa istri, nggak bawa anak, nggak bawa apapun. Lihat itu, lihat kuburan itu. Jangan hanya lihat mall saja, lihat kemajuan, lihat kota, lihat kuburan itu supaya ingat mati. Tapi sekarang lain caranya orang ke kuburan. Kalau anaknya sakit, ke kuburan. Nggak, jodoh nggak kunjung datang, ke kuburan. Rezeki sempit, ke kuburan. Ya, mau pergi umroh, kuburan. Balik dari umroh, kuburan lagi. Nah, jadi di sini kentara bahwa ada maksud di balik itu, ada harapan, ada takut, ada ketundukan, ada doa, ada tawakal. Karena apa? Ujung-ujungnya kuburan. Kuburan, ada tawakal di situ. Jadi semuanya ibadah. Baik. Kemudian yang ketiga, pembatal Islam yang ketiga, jadi yang 1 dan 2 itu syirik. Masih syirik ya. Hanya contoh yang berbeda, tapi praktiknya syirik. Yang ketiga as-salit, atau mungkin sengaja disebutkan yang kedua bentuknya karena saking banyaknya. Ini di masa beliau, di masa kita sekarang tambah banyak. Ya kan? Tambah ramai yang datang ke kuburan. Bukan mau ingat mati. Ya, tapi karena ada hajat. Karena ada hajat. Baik. Yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin. Man lam yukaffir al-musyrikin, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Aw syakka fi kufrihim, atau ragu akan kekafirannya. Aw sahha madhhabahum, atau membenarkan madhabnya, membenarkan jalannya. Oh, itu enggak apa-apa lah. Memang zamannya itu kan cuma tradisi. Itu kan cuma kebiasaan, mana ada syiriknya, ya kan? Dia membenarkan jalan mereka, kafara, maka dia telah kufur. Kaidahnya apa? Pokoknya kalau Allah bilang kafir, ya kafir, kan begitu kan? Ingat, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Azza wa Jalla. Tidak ada syariat kecuali Allah. Tidak ada yang membuat hukum, membuat aturan, memvonis kecuali Allah. Allah sudah vonis kafir, dia bilang kafir. Dia bilang, oh, kerasnya, ya. Allah yang bilang kafir, ya sudah bilang kafir. Allah bilang muslim, ya muslim, kan begitu kan? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kesyirikan merupakan kekafiran.
Misalnya di antara ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa inna ma hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Siapa yang berdoa kepada Allah, siapa yang berdoa kepada sembahan yang lain, tidak ada hujah bagi dia atas perbuatan itu. Sebenarnya apa alasan mereka di sisi Allah? Pergi datang ke kuburan Syekh Yusuf, mereka bawa kambing, mereka bawa ayam, mereka berdoa. Apa alasan mereka? Apakah ada Quran, ada hadis, ada keterangan dari sahabat? Mereka tidak punya hujah atas hal itu. Jadi Allah sudah bilang mereka nggak punya hujah yang benar. Hanya siapa yang berdoa kepada selain Allah dan dia tidak punya hujah akan hal itu, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka perbuatannya itu hisabnya nanti di sisi Tuhan, yang nggak disebut lagi bagaimana balasannya untuk membesarkan perkara itu. Misalnya kalau kita ancam anak kita yang nakal, pokoknya kalau masih ulang tahu sendiri akibatnya, nggak disebut saya cubit kamu, saya apa kamu, pokoknya kalau masih macam-macam sudah, ya lihat aja nanti, ya kan? Maksudnya ini untuk menunjukkan besarnya hal ini. Sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama hisabuhu 'inda rabbih", sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhannya. Kata Allah, "Innahu la yuflihul kafirun", sesungguhnya tidak akan beruntung orang kafir itu. Di awal ayat disebutkan doa kepada selain Allah, di akhir ayat disebutkan kafir. Orang yang berdoa kepada selain Allah hukumnya kafir. Ya, hukumnya kafir. Maka siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka atau malah membenarkan, ini kafir. Jadi yang kafir dibilang kafir. Jangan ragu-ragu, artinya sudahlah, jangan terlalu keras, kasih halus-halus sedikit. Ya Allah yang bilang kafir. Orang kafir pun tidak senang dibilang kafir. Nah kafir memang bagaimana? Ya kan? Sama dengan kesyirikan. Itu kesyirikan merupakan kekufuran, pembatal keislaman, kemurtadan. Iya. Allah yang vonis kafir, ya sudah kafir. Baik. Tapi di sini maksudnya vonis bukan vonis orang per orang, vonis khusus bukan. Vonis kepada orang tertentu bukan, tapi vonis secara umum bahwa siapa yang melakukan kesyirikan kafir, batal Islamnya, tidak boleh ragu, yang ragu juga kafir. Kenapa bisa yang ragu kafir? Berarti dia meragukan ayat, jangankan satu ayat, satu huruf Al-Quran diragukan, bukan ditolak ya, kalau ditolak jelas diragukan saja ini hurufnya, itu kekafiran. Apalagi satu ayat, apalagi lebih dari itu. Nah yang berbicara tentang kafirnya kesyirikan banyak ayat. Kalau dia tidak terima atau dia ragu, berarti dia meragukan ayat. Nah, berarti kesimpulannya di sini vonisnya vonis umum, bukan vonis yang khusus. Vonis yang umum. Jadi kita tidak disibukkan dengan vonis khusus. Ya, pulang di rumah tanya bapak, tanya kakek, tanya nenek, gimana? Masih datang ke kuburan minta-minta apa? Neneknya bilang, kakeknya bilang iya. Oh, kakek kafir, nenek juga kafir. Kenapa? Karena syirik. Baik. Jadi namanya vonis khusus. Nah kita vonis umum. Adapun orang per orang itu perlu didatangkan hujah terlebih dahulu. Mungkin dia jahil, mungkin dia tidak mengerti sama sekali, ya, mungkin dia awam sama sekali, memang tidak tahu. Ya, maka orang yang jahil langsung divonis, kaget dia. Tidak tahu menahu langsung divonis. Tapi maksudnya perbuatan syirik itu merupakan perbuatan yang mengkafirkan. Perbuatan syirik itu perbuatan yang mengkafirkan, membatalkan keislaman. Tapi untuk memvonis orang per orang, barangkali dia nggak tahu.
Barangkali dia terpaksa. Ya. Barangkali dia tahu tapi karena ya faktor lain, hawa nafsu dan semisalnya. Ya, ini vonis khusus ada syarat-syarat dan yang terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus diangkat. Tapi secara umum yang namanya syirik merupakan pembatal apa? Islam. Nah, itu yang kita ajarkan. Syirik itu pembatal Islam. Syirik itu pembatal Islam. Supaya kita hindari. Kemudian perlu saya ingatkan juga berkaitan dengan al-udhur bil jahal. Udhur karena jahil. Betul kita katakan bahwa yang namanya orang per orang, siapa tahu dia jahil, dia nggak ngerti, betul-betul nggak paham, dia awam, nggak mungkin divonis langsung oh kamu kafir. Gimana caranya orang tidak paham sama sekali langsung tiba-tiba divonis kafir? Kaget juga dia. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau betul dia nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah tidak mau tahu. Itu yang repot. Maksudnya, apakah betul kita dikasih udhur atau tidak? Karena sebab untuk tahu itu ada. Dia tinggal di Kota Makassar, taklim di mana-mana, di berbagai macam media juga ada kajian-kajian dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video pendek, dalam bentuk di layar televisi juga ada. Ya, dia bisa bertanya, di mana dia bisa ikut kajian, di mana ada ustadz dia bisa tanya. Lantas dia tidak mengerti, berarti siapa yang salah? Artinya kalau ilmu dunia dia sekolah dari TK sampai S1, S2, S3, berapa tahun dia habiskan, berapa ratus juta dia habiskan, dia tidak permasalahkan. Tapi ketika belajar agama, tidak ada waktu. Padahal gratis. Tapi tidak ada waktu. Yang salah siapa di sini? Berarti kita katakan kalau betul dia jahil, dikasih udhur. Tapi yang masalah yang kita khawatirkan jangan sampai kita mentong yang malas. Ya. Dan Allah Maha tahu hakikat seseorang. Boleh jadi kita bilang tidak tahu, tapi ternyata memang kita yang tidak mau tahu. Ya. Memang kita yang malas. Masa di Kota Makassar baru tidak mengerti agama, di mana-mana ada taklim. Beda kalau misalnya dia tinggal di mana begitu, tidak ada ustadz, tidak ada apa, artinya kemungkinan untuk tahu itu susah. Tapi tinggal di negara Indonesia, Masya Allah, ya kan, tinggal di Kota Makassar, baru beralasan tidak tahu, maka ini hal yang berat. Karena sebab ada, untuk tahu itu ada. Tapi intinya adalah bahwa tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu akan kekafirannya, apalagi membenarkannya, maka ini merupakan apa? Kekufuran. Jadi hati-hati ya, tidak mengkafirkan orang musyrik, tidak meyakini dia kafir. Kesyirikan merupakan kekafiran. Iya. Atau bahkan membenarkan, atau ragu malah, atau bahkan membenarkan, ini kufur. Ini kufur. Iya. Baik. Baik, satu lagi. Ar-rabi yang keempat. Man yataqada anna ghaira hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi. Atau anna hukma ghairihi ahsanu min hukmihi. Kalladhi yufaddil hukma at-tawaghiti ala hukmi wa huwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau siapa yang memandang bahwa hukum selainnya itu lebih bagus daripada hukum dari Nabi, seperti yang Nabi mendahulukan hukum taghut daripada hukum dari Nabi, maka ini juga kafir. Hukum selain Allah itu banyak. Ada buatan barat, undang-undang buatan barat. Ada hukum adat,
hukum adat, itu juga hukum taghut. Karena hukum taghut artinya berhukum dengan selain hukum Allah. Adat juga termasuk. Ada hukum suku, ada hukum kabilah, ada hukum adat. Ya. Karena di sebagian daerah hukum adat harga mati. Kalau hukum dari agama masih bisa ditawar. Ya kan? Kalau di kampung-kampung, adat ini, boleh ini, kebiasaan nenek moyang, harus. Biar nggak ada uang, pinjam. Ya kan? Tapi kalau hukum syariat, nggak usah lah yang sholat saja masih bisa diatur. Tapi kalau adat, harga mati. Ya kan? Maka ingat, siapa yang meyakini bahwa selain hukum Nabi itu lebih sempurna daripada hukum dari Nabi, atau meyakini selain hukum Nabi itu lebih bagus, ya seperti mendahulukan hukum taghut, maka ini hukumnya kan. Ya. Ini secara umum. Tapi ada orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tapi karena duit, karena kepentingan politik, kepentingan hawa nafsu. Artinya dia tahu bahwa harusnya kita kembali ke Quran, kembali ke hadis, ya, mengamalkan Quran hadis, tapi karena kepentingan hawa nafsu. Dia tahu itu, dia yakin itu kebenaran Quran hadis mestinya ke sana, dia tahu itu. Tapi karena kepentingan hawa nafsu, kepentingan politik, kepentingan dunia dan semisalnya, maka dia lebih mendahulukan hukum taghut. Maka ini tidak kafir, tapi hampir kafir. Para ulama bahasakan dengan kufrun duna kufri. Kafir di bawah kafir, maksudnya hampir kafir. Kafir kecil. Ya. Baik. Tapi itu ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sebutkan 4 pembatal keislaman dari 10 pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yang pertama apa? Syirik. Yang kedua, tawassul syirkiyah. Ya, ini juga ujung-ujungnya syirik. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu atau membenarkan, ragu akan kafirnya atau membenarkan perbuatan syiriknya. Ya, maka ini termasuk kekufuran. Ya. Kemudian yang keempat, tentang masalah hukum. Yang keempat tentang masalah hukum. Perlu kita ingatkan sedikit, kenapa bisa kafir? Karena kalau kita cek ini, lagi-lagi dia syirik. Berhukum dengan selain hukum Allah itu syirik. Jadi ujung-ujungnya kafirnya karena syirik. Hanya ini bentuknya. Bentuk syiriknya yaitu dalam hukum. Kenapa bisa? Karena kita harus yakini bahwa tidak ada yang membuat hukum kecuali Allah. Ya kan? Tidak ada yang membuat syariat kecuali Allah. Ya kan? Nah, kalau kita berhukum dengan selain hukum Allah, lebih mendahulukannya, merasa sama-sama bagus atau lebih bagus, berarti ada double hukum. Ada hukum Allah, juga ada hukum selain Allah. Padahal cuma satu hukum, yang lainnya harus ikut kepada hukum Allah. Maksudnya, kalau sesuai dengan hukum Allah, boleh. Kalau tidak sesuai, tinggalkan. Berarti semuanya ikut kepada hukum Allah. Iya. Baik. Sekira itu ya, semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.